siang bagi kita sekalian. Ini pertama kali bagi saya dan mungkin sebagian kita untuk beribadah di rumah ini. Biasanya di Wisma Bersama. Ya, kali ini kita di tempat ini bersama-sama dengan rekan kita, Ibu Ruspita Nyonya Marpaul. Tema hari ini sangat menarik, erosi kasih. Erosi, biasanya ini istilah anak sekolahan ya, erosi. Kita akan membaca dasar dari firman Tuhan, ada dua bagian. Yang pertama dari Matius pasal 24 ayat 15, nanti satu lagi dari Wahyu. Saya akan bacakan bagi kita Matius pasal 24 ayat 12. Demikian sabda firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang perlu kita soroti di sini adalah kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman, yaitu ya sekarang juga termasuk akhir zaman. Bahkan akhir daripada akhir zaman. Ya, akhir zaman adalah masa ketika Yesus sudah naik ke surga sampai seterusnya, sampai hari kiamat nanti, itu adalah akhir zaman. Termasuk saat ini. Sudah dilihat bahwa kasih akan menjadi dingin. Satu lagi, Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat 5. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian sabda firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Erosi. Apa itu erosi? Ini bukan ungkapan ketika punya teman namanya Rosi, lalu 10 tahun nggak ketemu lagi, Rosi, apa kabar? Bukan ya. Erosi ini istilah banyak waktu sekolah dulu. Ya, kalau pelajaran geografi, ya kalau SD IPA ya dulu dibilang, ini dibilang pelajaran tentang erosi. Kalau secara sederhana erosi itu pengikisan tanah. Tapi kalau mau kita dalami lagi di dalam ilmu geologi, bahwa erosilah penyebab dari kontur atau bentuk permukaan bumi. Ya, bentuk permukaan bumi. Sehingga ada parit, ada sungai yang alami ya. Ya, itu semua akibat erosi. Termasuk ada longsor, juga tidak tiba-tiba. Diawali dengan yang namanya erosi. Rumah-rumah di pinggir sungai tiba-tiba amblas, ya itu juga tidak tiba-tiba. Ada prosesnya. Biasa nanti ada retakan dulu, retakan tanah. Lalu karena mengikis terus, terakhir baru terjadi longsor, ya amblas. Nah, ada banyak bencana alam, terutama di pinggir air, ya di pinggir sungai, di pinggir laut, ya terkikis itu jalanan atau daratan di sampingnya. Karena apa? Karena erosi. Ya, dia tidak tiba-tiba, tetapi sangat pelan, ya sedikit nggak kelihatan. Kalau nggak bisa kita hitung, kalau cuma dalam waktu 1-2 hari, butuh waktu bertahun-tahun. Ya, erosi memang tidak melulu negatif kalau kata erosi itu sendiri. Ya, ada pemandangan alam yang begitu indah juga karena erosi. Ya,
Kalau di Amerika ada Grand Canyon, ya, bukit-bukit yang bagus sekali itu, yang dalam, jurang, tapi warnanya sangat indah, ya, bukit-bukit yang tinggi dan bagus. Di Indonesia juga ada, ya, yang paling terkenal ya di Pangandaran, Green Canyon katanya, ya. Itu juga indah sekali airnya, warnanya, sungainya warnanya kehijau-hijauan dan kebiru-biruan, indah sekali. Namun kalau katanya erosi iman, itu tentu negatif. Erosi iman ini menjadi satu pengingat, ya, bahwa tadi di Matius 24 ayat 15 dikatakan di akhir zaman bahwa akan banyak kasih orang itu menjadi dingin. Ya, ketika kita mau merenungkan istilah menjadi dingin, artinya apa? Artinya sebelumnya tidak dingin, ya, bukan dingin dari sananya, bukan. Tetapi awalnya itu ada kehangatan kasih, ya, ada kasih yang indah. Bukan berarti kata dingin itu jelek, ya, tetapi kalau dibilang kasih menjadi dingin, maksudnya adalah bagaimana relasi antara orang tidak lagi hangat, ya. Ketika dikatakan menjadi dingin, berarti ada waktu di mana sebelumnya tidak dingin, ya. Nah, kasih itu akan terlihat di dalam hubungan kita, ya, baik antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, opung dengan cucunya, dan lain sebagainya. Di antara tetangga, antara rekan kerja, dan lain-lain. Yang pasti, erosi itu terjadi setelah beberapa waktu. Ya, ada juga istilah lain, abrasi. Abrasi itu di pinggir laut, ya, karena kadang ada iklim tertentu sehingga ada banjir rob, ya, maka pantai itu tergerus, ya, tanahnya atau pasirnya sehingga terjadi abrasi. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Kenapa bisa terjadi erosi? Ya, tentu kalau secara dari firman Tuhan kita bisa mengerti awalnya itu karena tadi di Wahyu sudah kita baca. Karena jemaat Tuhan mulai meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula. Tentu yang pertama dan terutama adalah kasih kepada Tuhan. Ya. Dari mulai jemaat yang kita baca tadi, jemaat di Efesus, mereka itu ketika mereka kehilangan kasih yang semula, kehidupan aktivitas rohaninya baik-baik saja, ya. Mereka rajin baca Alkitab, kalau di gereja rajin ikut pendalaman Alkitab, ya. Karena itu dibilang apa? Aku tahu ketekunanmu, ya, kamu telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta, ya. Artinya apa? Mereka secara pengajaran, secara doktrin hebat, ya, berarti rajin baca Alkitab, ya, rajin ikut pendalaman Alkitab, pintar mereka tentang pengetahuan firman Tuhan. Dan bahkan dikatakan di ayat 3 Wahyu 2 tadi, engkau sabar dan menderita oleh karena namaku. Wah, ini luar biasa, ya. Ada banyak orang mengatakan dirinya cinta Tuhan, begitu datang penderitaan langsung lari, ya, langsung lari meninggalkan Tuhan, ya. Ada orang meninggalkan Tuhan karena menderita, ada karena mungkin kesulitan ekonomi, ya, lalu ada peluang kerja, ada peluang promosi, ya. Saya pernah cerita juga di gereja dalam khotbah, ada om saya, ya, lulusan akabri, sampai kepada titik tertentu ternyata dia ditawarkan, ya, kalau mau dapat jabatan ini, kalau bisa mengikuti iman tertentu. Ya, om saya cerita dengan saya waktu saya SMA dulu. Ya, mungkin kamu akan mengalami suatu saat di hidupmu, ada saat di mana kamu ditawarkan meninggalkan iman demi posisi, demi promosi, demi jabatan. Lalu om itu katakan, saya memilih untuk ya udah, nggak apa-apa nggak punya jabatan yang bergengsi. Yang penting saya tetap setia dengan iman. Wah, itu luar biasa. Itu menjadi teladan yang saya nggak lupa sampai sekarang, ya, bahwa ada kalanya demi mempertahankan iman kita sampai tidak bisa menduduki jabatan tertentu, ya. Nah, jemaat di Efesus ini juga hebat,
ya, mereka tahan menderita dan dikatakan tidak mengenal lelah. Ya. Ada orang yang mau pelayanan dikit, aduh capek, ya, capek, kerja lebih panjang sedikit, waduh, lelah saya, nanti saya sakit dan lain sebagainya. Ini jemaat di Efesus tidak dipuji, ya, dan untuk itu mereka dipuji oleh Tuhan. Tetapi mereka mulai meninggalkan kasih yang semula. Nah, inilah awal dari erosi kasih, ya. Bahwa walaupun kita rajin kebaktian, misalnya, bisa saja, ya, sadar atau tidak, kita mulai mengalami erosi kasih, mulai tergerus, ya. Tentu kejadian-kejadian di dalam kehidupan itu menolong untuk memurnikan kasih kita, ya. Bagaikan emas yang ada di kedalaman tanah itu tercampur dengan batu, dengan kerikil, dengan tanah, dengan lumpur, dengan apapun, tetapi emas tetap emas. Untuk mendapatkan kualitas emas yang murni, dia harus pertama dipisahkan dulu dengan unsur-unsur lainnya supaya dapat kemurnian emasnya. Lalu dipanaskan sampai meleleh, ya. Setelah dipanaskan sampai meleleh baru dibentuk, ya, sehingga dia menjadi keras, menjadi padat, baru menjadi cincin, menjadi kalung, menjadi anting dan lain sebagainya, menjadi perhiasan yang sangat berharga. Nah, kejadian-kejadian di dalam hidup kita, terutama yang tidak menyenangkan, ya, kita semua pasti mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, yang menyebalkan, mengecewakan, membangkitkan amarah dan lain sebagainya, ya. Biasanya nggak jauh-jauh, pertama dari orang terdekat, ya, dari pasangan, dari orang tua, dari anak, dari menantu, dari mertua, karena itu yang paling sering ketemu hari-hari, ya. Di kantor bisa juga, tetapi kadang karena di kantor udah ada ruangan masing-masing, ada urusan masing-masing, nggak terlalu keras gesekannya, ya. Seringkali gesekan yang paling kuat di mana? Di rumah, ya, karena bebas, maksudnya hubungan itu lebih bisa terbuka apa adanya. Ya, kalau di kantor, apalagi di dunia politik, ya, sekarang banyak yang tiba-tiba jadi baik, ya, menjelang pendaftaran KPU dan lain sebagainya, banyak orang tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi murah hati, tiba-tiba jadi banyak yang jadi donatur gereja dan lain sebagainya, ya, karena punya kepentingan, ya, punya kepentingan. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan agar apa? Agar jangan meninggalkan kasih yang semula. Nah, ini nggak gampang, ya. Orang yang baik secara pengertian firman Tuhan, ya, orang yang rajin baca firman Tuhan, orang yang rajin beribadah saja bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Apalagi yang nggak pernah, ya, apalagi yang nggak suka beribadah, nggak suka berdoa, nggak suka baca firman Tuhan, itu sudah pasti akan mengalami pendinginan kasih, ya, sayang. Lalu bagaimana agar kasih itu tetap hangat? Bagaimana? Itu nggak terjadi begitu saja, ya. Makanan saja kalau sudah di kulkas nggak bisa hangat sendiri, ya kan? Kadang sayang nih, daripada dibuang biar awet, taruh di kulkas. Setelah keluar dari kulkas gimana? Bisa hangat nggak? Mungkin bisa kurang dinginnya, ya. Tapi kalau jadi hangat nggak bisa. Harus ada usaha, ya. Putar kompor, ya, putar kompor. Nggak ada lagi yang pakai mancis, kan pakai sumbu, udah nggak ada sekarang, ya. Pakai putar semua sekarang, pakai putar. Atau ada yang pencet, atau masih ada yang pakai gini, ya. Opung saya masih pakai waktu di kampung, waktu masih di rumah. Oh, pakai touchscreen, wah, udah kayak HP, ya, mantap kali. Ya, yang pasti harus ada usaha, nggak bisa hangat sendiri itu makanan. Begitu juga dengan kasih di dalam diri kita. Tentu sebagai manusia biasa, ya, hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, semua sama. Dia punya pergumulan dan tantangan masing-masing. Ada waktu ketika mungkin kasih kita suhunya sudah tidak suhu normal, udah mulai turun, ya, udah mulai turun, karena hidup itu begitu, ya, bergelombang, ya, tidak rata, ya, ada naik, ada turun, itu biasa. Tetapi kalau kita biarkan terus, lama-lama jadi es, jadi beku. Ya, kalau sudah beku, butuh waktu yang lama untuk
jadi hangat lagi, ya, butuh waktu yang lama. Karena itu kita harus sering-sering merenungkan diri kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah keadaan, kehidupan, kesulitan, kekecewaan telah mempengaruhi suhu kasih kita? Ya, tentu Tuhan sudah memberikan contoh yang paling sempurna. Ya, kalau kasih Tuhan selalu hangat, tidak pernah dingin. Ya, tetapi kasih manusia, ya, walaupun kita tahu kasih Tuhan luar biasa, enggak otomatis. Ya, ada banyak tantangan karena kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita tinggal juga di dalam tubuh fisik kita yang juga dikuasai oleh keinginan daging. Ya, setiap hari ada peperangan, tarik menarik antara kita mau taat kepada Tuhan atau kita taat kepada keinginan daging. Kita mau menang atas kesulitan atau kita mau pikul semua kesulitan itu sehingga kita susah mau melangkah. Ya, jangankan mau lari, mau melangkah aja susah karena kita pikul terus kesulitan itu, kekecewaan itu, kepahitan itu. Ya, kita mau serahkan kepada Tuhan, tapi kita ambil lagi. Ya, karena apa? Ada gaya gravitasi. Ya, ada gaya gravitasi. Tuhan, beban saya serahkan kepada Tuhan. Ya, jatuh lagi dia. Jatuh lagi. Nah, itu yang sering kita lakukan. Kita bilang kita serahkan kepada Tuhan, tetapi kita ambil lagi bebannya. Ini nggak gampang ya, kalau teorinya gampang, kasih kepada Tuhan, enteng kita. Ya. Tapi seringkali kita masih mau apa? Mau menggenggam masalah ini, menggenggam kepahitan, menggenggam kekecewaan, sehingga kita merasa jadi orang yang paling menderita di dunia. Ya. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan, kalau kita terus begitu, maka kasih kita akan semakin dingin. Caranya gimana? Nggak bisa dari diri kita. Kita perlu yang dibilang intervensi ilahi. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu berteriak, berseru kepada nama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ya, Tuhan, bantu saya. Karena tanpa pertolongan Tuhan itu sulit. Ya, karena kesulitan itu tidak melulu penderitaan. Kadang karena kesenangan juga bikin kasih menjadi dingin. Ya, bukan kesenangan kita, mungkin pasangan kita suka bersenang-senang sampai lupa keluarga, misalnya. Maka itu mengecewakan, ya, mengecewakan pasti. Atau mungkin kitanya yang senang bersenang-senang, lupa dengan anak, lupa dengan orang tua dan lain sebagainya. Ya, karena mengejar kesenangan, ya kalau orang bilang materialisme, hedonisme dan lain sebagainya. Intinya mengejar happy-happy, ya. Nah, itu juga bisa berdampak kepada orang lain. Ya. Kalau kita pelakunya, maka kita harus renungkan. Ya. Kalau senang, happy, kita bersama-sama dengan keluarga. Tapi kalau pelakunya bukan kita, ya, orang lain, anak kita, orang tua kita, pasangan kita, maka kita jangan sampai karena itu kasih kita menjadi dingin. Ya. Caranya bagaimana? Ya tadi, tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap kita perlu firman Tuhan, ya, karena hanya melalui firman Tuhan lah yang membuat kita bisa tetap bertahan, ya. Karena manusia berubah-ubah, kawan bisa jadi lawan, tergantung kepentingan. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah, ya. Firman Tuhan seperti cermin yang begitu bersih, ya, yang akan menunjukkan diri kita apa adanya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, firman Tuhan langsung menegur, ya. Tetapi juga firman Tuhan menguatkan, mendorong dan menghiburkan. Itu indahnya firman Tuhan. Karena itu kita harus terus dekat kepada Tuhan. Di ayat kelima dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bergeser sedikit saja, kalau kita peka, kita dekat dengan Tuhan, maka alarmnya cepat bunyi. Ya, enggak nunggu kepala kita kejedot di batu baru kita bangun, enggak. Ya, kita udah mulai miring aja langsung terasa, langsung peka. Ya, itu tergantung bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi, pastikan alarm rohani kita bagus, cepat bunyi. Wah, kasih saya udah mulai dingin, langsung bunyi, ya, alarmnya. Maka harus cepat kembali kepada Tuhan. Dikatakan setelah ingatlah, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Bertobatlah itu berubah arah. Ya, tadinya
sedang turun menjadi dingin, maka harus dipanaskan lagi agar naik suhunya, agar tetap hangat, sehingga akan terlihat di dalam relasi ada pemulihan relasi, ya. Dan dikatakan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingat, ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biasanya setiap orang punya ceritanya masing-masing. Bagaimana dia menjadi semangat sekali, ya, semangat beribadah, semangat pelayanan, semangat persekutuan luar biasa. Kalau saya dulu terjadi waktu saya kelas 2 SMA. Waduh, semangat banget, ikut KKR kesana kemari, lalu terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan di dalam hidup, senang ngajak teman, yuk beribadah. Wah, itu luar biasa. Tetapi itu biasanya ada waktunya sementara. Habis itu mulai lagi nggak sesemangat itu lagi, ya, nggak sesemangat itu, ya. Nah, ini yang mengingatkan kita agar apa? Agar terus erosi terjadi, ya. Karena kalau kita biarkan erosi terus terjadi, nanti jadi longsor, ya. Nanti bangunan keimanan kita pun jadi runtuh. Karena apa? Karena kita membiarkan erosi terjadi. Ya, kita anggap enteng, sedikit doang kok. Sedikit, namanya erosi sedikit. Ya. Kita harus lihat jauh depan, bagaimana supaya tidak erosi lagi. Ya. Misalnya pemerintah Indonesia mau rencana bangun di utara Jakarta, bangun apa itu? Giant seawall itu, tanggul raksasa yang berbentuk Garuda, ya, keren banget. Itu untuk apa? Mencegah erosi dan abrasi, karena semakin lama daratannya nanti semakin kecil, ditarik oleh air laut itu. Begitu juga di dalam iman kita, di dalam kasih kita, ya. Kita harus mendirikan, ya, kalau sungai waktu zaman gubernur yang lalu itu bikin turap, ya. Turap itu dinding sungai. Kalau tanah dia akan tergerus terus itu dindingnya. Dibikinlah turap. Jadi begini, ya, sungainya, turap. Kita bisa bikin turap dalam versi rohani. Turap itu Tuhanlah tempat berharap, ya. Turap, Tuhan tempat berharap. Sehingga kasih kita tetap seperti tanggul. Tanggul itu tetap unggul. Nah, bikin tanggul. Bagaimana kasih kita nggak rontok tuh, dikorek-korek sama kehidupan ini, ya. Jangan sampai tergerus habis sedikit, lama-lama runtuh, ya. Jangan sampai. Kita bikin tanggul kasih supaya tetap unggul, ya. Nah, sadari dan akui kesalahan kita jika selama ini kita tidak melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk memurnikan dan menjaga agar kasih tetap hangat, ya. Kita harus terus memandang kepada kasih Tuhan dan kita terus memohon pertolongan Tuhan. Nah, bagian kita menjaganya dan merawatnya. Wah, ini seumur hidup, ya, seumur hidup. Tidak ada fase di mana kita tidak perlu merawat lagi, nggak bisa, ya. Ini terus, ya, seperti tanaman, ya, siram. Wah, kadang lupa 2 hari nyiram karena pergi retret, ya. Pulang ke rumah udah mulai lagi, siram lagi. Nah, kayak gitulah, ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau udah mulai layu, cepat lakukan apa yang diperlukan supaya apa? Supaya kasih itu tetap hangat dengan beribadah, dengan berdoa, ya, dengan ikut PA, tetap ikut, ya, tetap perlu kita baca firman Tuhan sehingga kasih tidak mengalami erosi. Dan tentunya dengan pengalaman saudara seiman itu juga membantu, ya. Kadangkala kalau teori-teori bosan dengernya, tapi kalau dengar cerita orang, ya, cerita orang-orang curhat, orang berbagi pengalaman, apalagi yang berhasil memenangkan pertarungan kehidupan misalnya, wah, itu menyemangati. Ternyata beban saya, penderitaan saya tidak seberat dia, ya. Kalau dia kuat, kenapa saya merasa lemas? Ya, harusnya saya kuat juga. Jadi saling menguatkan, saling menyemangati. Ya, untuk itulah ada ALF ini. Ya, untuk itulah kita datang ke tempat ini. Ada saudara kita, anggota ALF yang baru saja kehilangan pasangan, ya.
tentu ada dua sisi. Ada beban tanggal, ada tambah beban. Ya, semuanya begitu. Ada dua sisi. Tetapi yang terpenting bagaimana ke depannya. Ya, yang sudah lewat kita tidak bisa mengubahnya. Ya, biarlah itu menjadi sejarah, kita mengambil pembelajaran dari apa yang sudah terjadi, dan kita mohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita supaya kasih yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita tetap hangat, ya, dan dengannya membantu kita untuk terus maju ke depan. Karena selama kita masih diberikan kehidupan, pasti ada maksud Tuhan, ya, bukan supaya kita diam saja, tetapi biarlah kasih itu terus hangat dan terdistribusi, terbagi, ya, kemana-mana, kepada orang terdekat terutama tentu saja, ya, lalu kepada komunitas, kepada saudara seiman, kepada teman gereja, teman persekutuan, dan lain sebagainya. Nah, kiranya kasih di dalam diri kita terus ditolong oleh Tuhan, ya, selain karena kemurahan Tuhan, kita juga harus bertanggung jawab mengerjakan bagian kita agar kasih itu tetap hangat. Jangan erosi terus, ya. Kita bangun turap, kita bangun tanggul kasih, sehingga kasih itu tetap di sana dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa.